Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia turut hadir dalam penyelenggaraan kuliah kerja nyata tematik pada tahun 2020. Melalui program kuliah kerja nyata tematik COVID-19 yang digagas oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Walaupun kegiatan KKNT tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini diselenggarakan secara online karena wabah pandemi yang tidak kunjung mereda. Namun demikian, walaupun dilaksanakan secara online, namun tidak mematahkan semangat para mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata tematik tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata tematik pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, mahasiswa melakukan pelatihan selama 4 hari agar dalam mengedukasi sasaran atau target dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Topik ini diambil dengan tujuan agar para mahasiswa, keluarga mahasiswa, maupun keluarga binaan tetap menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan mental di tengah wabah pandemi ini, baik itu bekerja secara jarak jauh maupun pembelajaran jarak jauh. Berikut merupakan timeline selama kegiatan kuliah kerja nyata tematik berlangsung. Pada tanggal 24 Juli, kami melakukan sosialisasi kepada pimpinan Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia serta proses penjaringan peserta. Pada tanggal 27 hingga 31 Juli, pendaftaran peserta melalui platform Recon. Berikut kami sampaikan prosedur pendaftaran kuliah kerja nyata tematik FIKUI tahun 2020. Pertama-tama, kita harus buka website www.relawan.kemdikbud.go.id. Setelah mengklik website tersebut, muncullah Recon Kemdikbud. Kemudian, jika ingin membaca berita terbaru, teman-teman bisa membuka dan scroll ke bawah. Kemudian, teman-teman juga bisa mengunduh buku panduan tersebut. Selanjutnya adalah registrasi DPL. Ketua kelompok selaku perwakilan anggota kelompok mengisi data berikut ini. Setelah mengisi, teman-teman akan diberikan username dan password. Setelah itu, masukkan ke login, seperti tampilan berikut ini. Setelah login, teman-teman akan dimasukkan ke beranda seperti berikut. Selanjutnya, klik akun, klik pendaftaran kelompok, kemudian masukkan data anggota kelompok dan juga DPL atau dosen pembimbing. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengganti password, teman-teman bisa mengganti password tersebut di bagian ganti password, lalu klik submit. Setelah itu bisa log out. Pada tanggal 1 hingga 4 Agustus, peserta membuat kelompok setidaknya minimal 10 orang. Pada tanggal 5 hingga 7 Agustus, peserta melengkapi data pendaftaran anggota kelompok dan dosen pembimbing. Pada minggu kedua Agustus, Maunef berlangsung panitia dari Kementerian Pendidikan dan Budaya, perguruan tinggi, fakultas, serta peserta kuliah kerja nyata tematik seluruh Indonesia. Pada minggu kedua bulan Agustus, pembekalan peserta secara nasional. Sebelum melakukan kegiatan kuliah kerja nyata tematik, para mahasiswa KKNT diberikan modul pembekalan yang bernama IMERI. Modul pembekalan ini dirancang untuk memberikan landasan pengetahuan yang adekuat bagi mahasiswa peserta program KKN tematik COVID-19. Modul ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu keilmuan dasar COVID-19 terbaru dan terkini, risiko kebencanaan, pencegahan penyebaran COVID-19, dan adaptasi kebiasaan baru di RT, RW atau desa sekolah, dan KKNT literasi numerik dan literasi data pendidikan pada masa COVID-19. Pada bagian tersebut dilengkapi dengan capaian pembelajaran, materi pembelajaran dalam berbagai bentuk, dan evaluasi berupa pretest dan posttest. Pada bagian keilmuan dasar COVID-19 terbaru dan terkini, serta bagian risiko kebencanaan tersusun secara berurutan, yang mengharuskan peserta menyelesaikan satu topik pembelajaran atau evaluasi, pretest dan posttest sebelum dapat mengakses topik pembelajaran atau tugas selanjutnya. Pada tanggal 18 hingga pada tanggal 21 Agustus, pelatihan peserta oleh Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
selama melakukan pelatihan 4 hari mulai tanggal 18 hingga 21 Agustus 2020, di mana pada hari pertama dimulai dengan sambutan dari Bapak Agus Setiawan, SKP, MN, DN, selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh sambutan dari Ibu Dr. Tuti Nuraini, SKP, M Biomed, selaku Ketua Koordinator KKNT FIK UI 2020. Materi pelatihan hari pertama terdiri dari 3 materi. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Budi Anna Keliat, SKP, MAPPSC, tentang manajemen dukungan kesehatan jiwa dan psikososial COVID-19. Kemudian setelah itu dilanjutkan mengenai pembahasan COVID-19 oleh Nurse Dayat Triadi, SKP, MKep, spesialis keperawatan jiwa. Terakhir, materi disampaikan oleh Nurse M. Ali Sodikin, SKP, MKep, spesialis keperawatan jiwa mengenai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial COVID-19 pada orang sehat. Setelah hari pertama selesai, kemudian dilanjutkan pada keesokan harinya, di mana pada hari kedua dipandu oleh Nurse Yunita Astriani Hardayati selaku MC. Kemudian dilanjutkan oleh review materi sebelumnya bersama Profesor Dr. Budi Anna Keliat, SKP, MAPPSC. Kemudian dilanjutkan dengan materi pertama terkait penata laksanaan medis pada klien ansietas dan depresi oleh Dr. Lahargo Kembaren, spesialis jiwa. Pada hari ketiga dipandu oleh Nurse M. Ali Sodikin, MKep, spesialis keperawatan jiwa. Selanjutnya dilanjutkan dengan review materi sebelumnya oleh Profesor Dr. Budi Anna Keliat, SKP, MAPPSC. Pelatihan dilanjutkan dengan pembekalan materi yang dimoderatori oleh Nurse Eka Budiarto, MKep. Materi pertama mengenai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial COVID-19 untuk kasus probable dan kasus konfirmasi COVID-19 oleh Nurse Evin Novianti, SKP, MKep, spesialis keperawatan jiwa. Materi kedua disampaikan oleh Ibu Ria Utami Panjaitan, SKP, MKep, yang menjelaskan materi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial COVID-19 untuk kelompok rentan. Pada hari terakhir, tepatnya hari keempat, dipandu oleh Nurse M. Ali Sodikin, MKep, spesialis keperawatan jiwa, yang selanjutnya dilakukan evaluasi pra-pelatihan bersama dengan Profesor Dr. Budi Anna Keliat, SKP, MAPPSC. Pembekalan materi hari ini dimoderatori oleh Nurse Eka Budiarto, MKep. Pada tanggal 22 Agustus hingga pada 27 September, pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik berlangsung. Selama pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik, mahasiswa, keluarga binaan, dan keluarga mahasiswa wajib mengisi link berikut ini. Link pertama yaitu keluarga binaan. Dalam pelaksanaan pengisian keluarga binaan, para responden wajib mengisi data-data seperti nama fasilitator, nomor telepon, nama penanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian link kedua yaitu screening kesehatan jiwa. Pada screening kesehatan jiwa, responden diwajibkan mengisi data-data seperti data demografi, pekerjaan, pekerja imigran, dan lain-lain. Terakhir, para responden wajib mengisi link perilaku kesehatan. Link perilaku kesehatan ini diisi pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 11 September 2020 atau tepatnya selama 14 hari. Hingga tepatnya pada minggu keempat September, pelaporan hasil kuliah kerja nyata tematik yang berupa laporan pertanggungjawaban pun harus dikumpulkan melalui platform Recon. Kemudian, teman-teman kuliah kerja nyata tematik akan diberikan tugas seperti logbook, proposal, dan laporan pertanggungjawaban di akhir. Teman-teman bisa mengklik logbook KKNT untuk pengumpulan. Pada di dalam logbook KKNT, teman-teman bisa memberikan masukan, kritik, saran, evaluasi agar kuliah kerja nyata tematik bisa berjalan dengan baik. Teman-teman juga bisa mengupload dokumentasi pada bagian logbook KKNT. Setelah itu, teman-teman bisa membuka proposal dan LPJ. Teman-teman bisa mengumpulkan proposal, bisa mengumpulkan LPJ, serta kampanye. Selain itu, teman-teman juga harus mengisi asesmen, baik itu mandiri, manual, dan rekan. Pada asesmen mandiri, teman-teman menilai diri sendiri
sebagai bahan evaluasi apakah sudah terdapat perubahan perilaku sebelum dan sesudah mengikuti kuliah kerja nyata tematik. Kemudian ada asesmen rekan. Di sini kita menilai rekan-rekan anggota kelompok. Tujuannya agar sebagai bahan evaluasi apakah teman kita bisa mengerjakan kuliah kerja nyata tematik ini atau belum mencapai maksimal. Selanjutnya, teman-teman bisa log out. Oke, pada intinya saya dapat hal-hal baru, terutama juga pada materi-materinya. Kebetulan saya juga dari Fakultas Ilmu Keperawatan, mungkin ini penting banget untuk mengikuti KKNT ini. Oke, kesan saya selama mengikuti KKNT sangat mengedukasi dan inspiratif. Informatif. Mengedukasi. Sekian penjelasan singkat dari kuliah kerja nyata tematik pada tahun 2020. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di kuliah kerja nyata tematik di tahun selanjutnya.